Ada satu momen dalam hidup di mana kamu sadar bahwa berbicara lebih banyak tidak membuatmu lebih dimengerti, membela diri lebih keras, tidak membuatmu lebih dihargai, dan menjelaskan kebenaran tidak selalu membuat orang peduli. Di titik itu, kamu mulai lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah secara batin. Lelah menjelaskan siapa dirimu. Lelah meluruskan kesalahpahaman. Lelah membuktikan bahwa niatmu baik. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku terus berbicara jika yang ingin mendengar pun tidak ada? Filsafat Stoik mengajarkan satu hal sederhana, namun sangat berat untuk dilakukan. Kamu tidak wajib menjelaskan dirimu kepada siapapun. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena ketenanganmu lebih berharga daripada persetujuan mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan habiskan sisa hidupmu dengan memikirkan pendapat orang lain. Kalimat ini bukan tentang menjadi dingin, bukan tentang menjadi egois. Ini tentang menyelamatkan energimu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Karena kenyataannya begini, sebagian orang tidak ingin memahami, mereka hanya ingin menang. Sebagian orang tidak mencari kebenaran, mereka hanya mencari pembenaran. Dan ketika kamu terus menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah kamu memberi mereka kendali atas emosimu. Setiap kali kamu terpancing, mereka menang. Setiap kali kamu membalas, mereka mengatur suasana hatimu. Stoikisme mengajarkan kekuasaan terbesar seseorang adalah kemampuan untuk tidak bereaksi. Bayangkan, ini dua orang dihina, satu orang marah, berteriak, membalas, satu orang diam, tetap tenang, melanjutkan hidupnya. Siapa yang terlihat lebih kuat? Bukan yang paling keras, bukan yang paling galak, tapi yang paling stabil. Ketenangan bukan tanda kelemahan. Ketenangan adalah tanda bahwa kamu sudah melewati cukup banyak badai dan memilih tidak tenggelam lagi. Ada fase dalam hidup di mana kamu berhenti menjelaskan, bukan karena kamu tidak punya kata-kata, tapi karena kamu sadar tidak semua orang layak mendapat akses ke pikiran dan perasaanmu. Dan anehnya, saat kamu berhenti menjelaskan, orang-orang mulai kehilangan kuasa atasmu. Mereka tidak lagi bisa memancing reaksimu. Mereka tidak lagi bisa memanipulasimu. Mereka tidak lagi bisa memainkan emosimu, karena kamu sudah tidak bermain di permainan mereka. Stoikisme menyebut ini sebagai mengembalikan kendali ke dalam diri. Bukan dunia yang menentukan tenang atau tidaknya kamu. Bukan orang lain yang menentukan damai atau tidaknya kamu. Kamu selalu kamu. Epictetus berkata, bukan kejadian yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang kejadian itu. Artinya, kata-kata orang lain hanya suara. Makna dari kata-kata itu, kamu sendiri yang memberi. Jika kamu menganggapnya racun, ia akan meracuni. Jika kamu menganggapnya angin lewat, ia akan berlalu. Masalahnya, banyak orang ingin terlihat kuat dengan membalas. Padahal, orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan apapun, sehingga tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa ia adalah raja hutan. Ia tetap berjalan, tetap berburu, tetap hidup sesuai kodratnya. Begitu juga kamu. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu tidak dilahirkan untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Kamu ada untuk menjalani hidupmu sendiri. Dan ketika kamu mulai menerima itu, sesuatu berubah. Kamu berhenti berdebat. Kamu berhenti menjelaskan. Kamu berhenti mencari validasi. Sebagai gantinya, kamu fokus membangun diri. Kamu fokus memperbaiki hidupmu. Kamu fokus menjadi versi dirimu yang lebih kuat dari kemarin. Itulah momen di mana hidup mulai berpihak. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi baik, tapi karena kamu menjadi lebih kokoh. Masalah tetap ada, kritik tetap ada, orang toksik tetap ada. Tapi sekarang mereka tidak lagi tinggal di kepalamu. Dan itu adalah kebebasan sejati. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit. Stoikisme mengajarkan cara hidup tanpa diperbudak rasa sakit. Ada perbedaan besar. Rasa sakit adalah bagian dari hidup. Penderitaan berkepanjangan adalah pilihan. Ketika kamu berhenti bereaksi, kamu menghentikan siklus penderitaan. Ketika kamu memilih diam, kamu memilih damai. Dan jangan salah paham, diam bukan berarti kalah.
Diam bukan berarti takut. Diam adalah keputusan sadar untuk tidak mengorbankan ketenanganmu demi ego orang lain. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena hidupmu sempurna, bukan karena semua orang menyukaimu, tapi karena kamu berhasil menjadi orang yang tenang di dunia yang kacau. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa dirampas siapapun. Jadi mulai hari ini, kurangi menjelaskan, kurangi membela diri, kurangi bereaksi. Perbanyak mengamati, perbanyak membangun, perbanyak menguatkan diri, karena ketenanganmu adalah aset termahalmu. Dan orang yang menguasai dirinya sendiri tidak pernah benar-benar kalah.